Kapan hakim menjatuhkan putusan yang dinilai kabur? Maaf, ini hati-hati, karena ini banyak jadi korban pengawasan, banyak jadi korban dari pemeriksaan pengawasan. Sering dijumpai adanya gugatan yang secara jelas dinilai oleh hakim sebagai gugatan yang cacat formil. Hanya dengan membaca gugatan penggugat, hakim hanya dengan membaca gugatan penggugat, hakim menyimpulkan bahwa gugatan tersebut cacat formil. Misalnya, dalam kewarisan tidak semua ahli waris ditarik menjadi pihak dan tidak ada penjelasan apakah ahli waris tersebut masih hidup atau mati. Posita dan petitum saling bertentangan. Misalnya posita menjelaskan hutang piutang hibah, tapi petitumnya mohon dibatalkan jual beli dan wakaf atau wakaf. Nah, sikap yudek pasif bermacam-macam. Terhadap kasus seperti di atas, dalam praktek hakim bermacam-macam sikap kapan dalam menjatuhkan putusan. Antara lain, putusan dijatuhkan pada sidang pertama setelah dibacakan gugatan dengan pertimbangan gugatan penggugat dinilai cacat formil. Putusan dijatuhkan sesaat setelah jawaban tergugat. Putusan dijatuhkan setelah selesai tahap jawab-menjawab. Putusan dijatuhkan setelah semua proses pemeriksaan termasuk pembuktian dilalui. Nah, permasalahannya, kapan sebaiknya hakim itu menjatuhkan putusan yang seperti itu? Dalam kasus, ada juga setelah membaca gugatan langsung dijatuhkan putusan. Tetapi sebaliknya ada juga kasus yang sejak awal sudah bisa diketahui bahwa itu adalah termasuk gugatan kabur, itu dibuktikan sampai proses persidangan itu 20 kali. Sehingga pada akhirnya setelah itu di NO diprotes oleh pihak penggugat. Kenapa kalau mau NO kok sampai sidang 20 kali? Nah, dan sebagainya, hati-hati kapan sebaiknya hakim itu harus menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sejak awal hakim itu menilai bahwa gugatan itu kabur. Silakan. Menurut saya, tolonglah teman-teman ini hati-hati tidak tergesa-gesa menjatuhkan putusan sekalipun putusan itu mungkin gugatan itu kita nilai kabur. Pertama, hakim hendaknya tidak terlalu tergesa-gesa dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima, tapi hendaknya hakim bersikap bijak. Ya, diberi kesempatan yang sama kepada para pihak. Sikap bijak hakim tersebut dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar keterangannya. Siapa tahu dalam jawabannya itu ada eksepsi, sehingga hakim lebih mudah diberi jalan oleh tergugat karena ada eksepsi, dibandingkan tidak ada eksepsi. Kemudian yang ketiga, sikap bijak tersebut setidaknya betul hakim menjatuhkan putusan minimal setelah selesai jawab-menjawab. Setelah kita dengarkan jawaban, kita dengarkan replik, duplik, baru kalau setelah itu kita anggap itu memang kabur. Ada Bapak Ibu, kabur yang memang betul-betul kabur, tidak perlu pembuktian, tapi ada juga kabur yang masih perlu pembuktian. Saya contohkan kabur yang tidak perlu pembuktian, antara posita dengan petitum itu bertentangan. Itu sudah tidak perlu pembuktian. Umpamanya positanya itu wakaf, tapi petitumnya membatalkan wasiat. Itu kan jelas bertentangan. Nah, itu sebaiknya, tetapi itu tetap sebaiknya sampai jawab-menjawab. Tapi ada juga kabur seperti yang disampaikan Jakarta Pusat tadi, itu gugatan dinilai kabur tapi masih perlu sampai pembuktian. Umpamanya gugatan penggugat dinilai kabur batas-batasnya, itu masih perlu PS. Saya masih ingat putusannya Pak Taufik almarhum, ada 4 saya kumpulkan itu. Putusan yang di NO itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, memerintahkan untuk mengajukan PS dulu. Setelah hasil PS dikirimkan, barulah beliau mengadili. Jadi sebetulnya ada kabur yang masih perlu pembuktian. Seperti umpamanya kaburnya itu tidak rinci batasnya, tidak jelas batasnya, masih bisa diperiksa dengan pembuktian tentang PS. Ini juga tentang mati belumnya orang tua, itu masih bisa ada nanti muncul di pembuktian. Karena itu
jangan tergesa-gesa dalam jawaban pertama, setelah membaca gugatan, kita itu menjatuhkan putusan. Itu untuk amannya kita dan untuk bijaknya dengan mendengarkan kedua belah pihak terlebih dahulu. Siapa tahu ada eksepsi. Kalau ada eksepsi, hakim diberi jalan oleh pihak tergugat lebih mudah. Nah, kalau itu dibacakan setelah gugatan dibacakan, putusan dijatuhkan setelah gugatan itu dibacakan, itu hampir semuanya dilaporkan ke pengawasan. Dan itu kena hukuman. Karena itu hati-hati, minimal kalau itu memang jelas seperti yang saya contohkan, kaburnya bertentangan antara posita dengan petitum, mungkin bisa dimaklumi, tetapi kalau kaburnya itu masih perlu pembuktian, perlu juga pembuktian.